kabarnya nak? Sehat. Syukurlah kalau begitu. Sebelumnya kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang membawa kita dalam doa? Ya, si Agnes ya. Ya silakan. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Bapak yang berkat dan bersyukur, kami kembali mengucap syukur kepadamu. Di dalam hidup ini kami ucapkan melalui kita Tuhan Yesus Kristus dan tebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Agnes. Baik, sebelumnya dulu kita masuk pada materi kita. Siapa ketua kelasnya? Bagaimana ketua kelas semua hadir hari ini? Hadir Pak. Gak ada yang sakit? Nggak ada. Baik, terima kasih. Kalau begitu, siapa yang memimpin kita dalam lagu wajib? Ya, si Jessie. Berkibarlah benderaku. Tiga, ya. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah selamanya. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Nah, pada hari ini saya tadi sengaja bawa tanaman ini. Ini tanaman apa, sejenis apa dia ini? Bunga, ya kan? Ya. Bunga ini sama semua enggak ya? Tidak. Hah? Tidak. Sama enggak? Sama tapi beda jenisnya. Ya, ini semua sama jenisnya bunga. Jadi yang kita tahu perbedaannya itu yaitu bunga yang berwarna Warni. Nah, kira-kira siapa yang tahu materi kita pada hari ini kita bahas apa ya? Siapa yang tahu? Mata pelajaran kita pada hari ini yaitu keanekaragaman. Yaitu materi yang kita bahas pada hari ini keanekaragaman. Materi kita yaitu ada dua macam. Berapa jenis gambar yang ada di atas ini? Ya, ada kelapa, Pinang, lontar, pinang merah, aren, kelapa sawit. ya kelapa sawit. Ya, kalau kamu lihat-lihat di atas ini gambar ini, adakah persamaan? Tidak. Apakah ada sifat yang lebih mencolok satu sama lain? Ada? Nah, itu dibahas nanti di kelompok. Sebagai tujuan pembelajaran kita dalam materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu pertama, peserta didik diharapkan dapat satu, merinci definisi keanekaragaman hayati. Kedua, mengorganisasikan keanekaragaman hayati tingkat G dan jenis. Ketiga, yaitu menguraikan ciri-ciri keanekaragaman hayati tingkat G dan jenis. Keempat, yaitu menguraikan faktor penyebab keanekaragaman hayati tingkat G dan jenis. Nah, ini materi kita yang kita bahas pada hari ini, yaitu pengertian daripada keanekaragaman hayati. Sekarang kita bagi kelompok ya. Ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu, kelompok dua, tiga, empat. Ya, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kerjakan, diskusikan yang sudah kamu lihat pada gambar tadi di atas. Kira-kira nomor satu ini termasuk jenis apa dia? Nanti ada video yang bisa membantu. Saya tayang kembali nanti videonya, biar Anda ini lebih mengerti dan memahami. Oke? Ya, silakan bahas kelompoknya masing-masing. Dari situ kamu bisa mengerjakan LKPD ini. Ya, ada petunjuknya di dalam ini. Ini videonya dilihat dulu, diamati, sehingga Anda bisa mudah mengerjakan hasil diskusinya. Universitas berasal dari bahasa Inggris yaitu university
yang merupakan singkatan dari Biological Diversity. Pada video itu terakhirnya itu membahas pada ekosistem, tapi pertemuan kedua nanti kita bahas. Bagaimana? Diskusi kelompoknya sudah siap? Siap. Siap? Siap. Kelompok satu? Siap. Kelompok dua? Siap. Mana kelompok dua? Tiga? Siap. Empat? Siap. Nah, baik, kelompok satu dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kepada teman kami untuk mempresentasikan. Baik, materi yang kami bahas di sini adalah mengenai keanekaragaman hayati. Dan keanekaragaman hayati ini dibagi dalam kedua jenis, yaitu keanekaragaman gen dan keanekaragaman tingkat spesies ataupun jenis. Sebelum kami masuk ke dalam penjelasan keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies ini, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir dan lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks ekologi tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya. Hal ini meliputi keanekaragaman yang dibagi ke dalam beberapa jenis, antar jenis dan ekosistem, atau Convention on Biological Diversity. Itu saja materi kanta. Baik, kami mempunyai pertanyaan. Apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 oleh teman kami Juli. Pertanyaannya tadi, apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen? Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen ini adalah dimulai dari gen, faktor pembawa sifat keturunan yang terletak di dalam kromosom. Gen setiap makhluk hidup mempunyai bahan dasar kimia yang sama, namun susunannya berbeda-beda. Perbedaan susunan inilah yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen, variasi susunan gen dalam suatu spesies atau jenis. Itu jawaban dari kami. Apakah berterima dari kelompok 2 untuk ada tambahan? Baik, jawaban dari kelompok 1 bisa kami terima. Sekarang kita persilakan untuk kelompok 2. Dipersilakan kepada teman kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, materi yang kami bahas yaitu mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Tentu saja saya menunjukkan gambar variasi bunga mawar. Tanaman mawar ini merupakan contoh keanekaragaman gen. Tanaman mawar ini beraneka warna, memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam warna bunga. Contoh lainnya adalah warna kulit manusia yang beraneka ragam sesuai dengan sebaran mereka tinggal. Keanekaragaman tingkat ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen memberikan penampakan baik anatomi atau fisiologis pada setiap organisme. Baik, hanya itu materi yang kami bahas. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, boleh bertanya. Kami mempunyai pertanyaan. Apa bedanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman spesies atau jenis? Baik, kami akan menjawabnya dari kelompok 3. Bagi pertanyaan, apakah genus dan jenis itu sama? Jawaban itu, genus adalah penanaman famili, sedangkan gen adalah warisan sifat. Jadi, genus adalah salah satu bentuk pengelompokan dalam klasifikasi individu yang secara dibertanya atau spesies. Sedangkan gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom juga diturunkan dari orang tua pada generasi selanjutnya. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Kami menerima jawaban dari kelompok 2. Tidak ada lagi pertanyaan. Demikian saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Kepada kelompok 3 dipersilakan.
Baik, langsung saja sebagai pembahasan materi kami yaitu keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati ini telah dijelaskan oleh dua kelompok tadi yang telah selesai, yaitu terbagi atas dua jenis, yaitu keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis. Tidak perlu lagi kami mendalami penjelasannya, namun kami akan membahas gambar yang telah ditampilkan di atas, yaitu gambar pertama yaitu gambar manusia. Gambar ini termasuk dalam jenis tingkat keanekaragaman gen, karena dengan ada pertama dulu kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Gen terdapat dalam lokus kromosom yang dimana kromosom ada dalam inti sel. Itu saja diskusi pembukaan. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Baik, sebagai pertanyaan kami, apa yang mendasari terjadinya keanekaragaman tingkat jenis dalam makhluk hidup? Jelaskan. Baik, kami menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Keanekaragaman tingkat ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Baik, kami akan menutup hasil diskusi kami. Terimalah sama-sama. Selamat pagi. Sekarang kita persilakan kelompok 4 untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih, salam kami. Selamat pagi. Pada teman kami. Baik, menurut pendapat kelompok kami dari gambar 4 yang ditampilkan di atas, gambar tersebut merupakan keanekaragaman spesies atau jenis. Perbedaan dari gambar yang keempat dilihat dari ciri-cirinya seperti bentuk bunga, bentuk daun, dan bentuk ukuran. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain bisa dipersilakan. Apa yang mendasari terjadinya keanekaragaman tingkat jenis dalam makhluk hidup? Jelaskan. Baik, penyakit langsung menanggapinya. Keanekaragaman tingkat ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Apakah jawaban kami dari kelompok 1 terima? Kami menerima jawaban dari kelompok 4. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan dan kesilapan kami dalam menyampaikan hasil diskusi kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Nah, kira-kira siapa kami yang bisa mengambil kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini? Kesimpulan dari keanekaragaman jenis atau spesies ini merupakan sebagai individu yang mempunyai persamaan morfologi, anatomis, histologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya, sehingga menghasilkan keturunan yang subur. Keanekaragaman spesies menunjukkan adanya variasi bentuk, penampakan, dan frekuensi gen. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa kita belajar di rumah pada minggu berikutnya.